Roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fani Adi Irma, spesialis patologi klinik konsultan. Hari ini akan menjabarkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan golongan darah. Di mana golongan darah ini kita perlukan untuk menentukan golongan darah seseorang yang biasanya diperlukan untuk administrasi daripada KTP misalnya ya, dan juga untuk keperluan eh, transfusi darah ya. Jadi antara donor dengan resipien atau penerima dari darah tersebut harus mempunyai golongan darah yang sama. Jadi sekarang kita akan praktek ya bagaimana cara melakukan pemeriksaan golongan darah. Selamat siang Pak. Selamat siang, Dok. Bapak kesini keperluannya apa ya Pak? Saya mau periksa golongan darah, Dok. Periksa golongan darah. Ya, Dok. Selama ini belum pernah periksa ya Pak? Belum, Dok. Oke, baik. Anak-anak semua, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan golongan darah, kita harus mengetahui regen-regen yang dibuat dari pabrik ya. Jadi ini sebagai antibody ya. Oke, di sini yang biru ingat ya, sampai kita sudah tua pun kalau kita masih jadi dokter, nah ingat yang biru ini adalah anti A ya. Kalau yang kuning anti B dan yang ini anti AB. Jadi anti AB ini sama juga dengan anti A anti B. Jadi kalau dia anti A positif nanti di anti AB ini harus positif juga terjadi aglutinasi. Kalau B juga gitu, kalau dia golongan darah B nanti aglutinasi ini juga harus dia di aglutinasi juga. Jadi dia ini dua-dua A dan B. Nah, yang satu lagi adalah anti D. Ya, anti D ini adalah resus ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia resusnya resus positif ya. Jadi kalau dia resus positif akan terjadi aglutinasi. Artinya aglutinasi adalah positif ya. Oke ya. Jadi kita mulai dengan penetesan mula-mula anti A. Oke. Kemudian anti B. Satu tetes, nggak boleh lebih ya, karena kalau kita lebih, misalnya kita mau supaya lebih banyak nampak, kita buat 3 tetes, 4 tetes, nggak boleh ya, karena nanti akan terjadi salah tafsir ya. Jadi bisa salah golongan darah. Ini adalah anti AB dan ini anti D untuk resus ya. Oke, sekarang kita ambil darah pasien. Sini bang. Ini nggak bisa bang. Ya satu-satu. Enggak, jangan. Di sini bang, sini. Ini. Ini udah. Cek lagi. Mana satu lagi? Ini. Eh. Pinggir. Oke. Baru kita aduk ya, tapi ingat ya, aduknya itu nggak boleh dengan batang yang sama ya. Nampak bang? Nah, ini kita balik.
Jadi kita lihat ya di sini. Nah, jadi ini adalah anti A, ini anti B. Jadi kalau kita lihat di sini yang aglutinasi di anti B, berarti dia bisa kita simpulkan dia golongan darah B. Ya, ini juga. Nah, terus kalau kita lihat di sini ini tadi anti AB. Seperti yang Ibu bilang tadi, di anti AB ini kalau golongan darah A atau B dia positif, berarti anti AB-nya dia harusnya positif juga. Nah, ini dia aglutinasi. Setelah itu resosnya positif ya. Jadi setelah kita periksa pasien tadi, ternyata dia mempunyai golongan darah B ya. Itu yang kita kerjakan tadi adalah cara forward ya. Kalau zaman dulu untuk pemeriksaan golongan darah itu hanya forward. Tapi kalau zaman sekarang ada cara forward dan ada cara reverse. Nah, reverse ini adalah kebalikan. Artinya apa? Kalau reverse itu kita mencari antigen. Kita mencari antibody, bukan antigen. Tapi kalau forward yang kita kerjakan tadi adalah mencari antigen, di mana reagennya sebagai antibody udah tersedia. Nah, kalau gitu kalau yang reverse tersebut adalah nanti reagennya itu berupa sel darah A, sel darah B, sel darah O. Nah, itu nanti sel darah A, B, dan O itu baru kita tetesi dengan serum si pasien. Nah, dari cara itu nanti kita harus mendapat golongan darahnya B juga. Jadi kalau tadi forwardnya B, reverse-nya juga harus B. Nah, untuk kuliah selanjutnya itu nanti akan kita bahas mengenai cara reverse dan cara forward tadi udah ya. Jadi antara forward dan reverse itu harus sama, nggak boleh nggak sama. Nah, kalau nggak sama itu artinya itu ditemui diskrepansi golongan darah. Nah, itu harus sebelum kita lakukan crossmatch, harus kita kerjakan dia harus sama. Jadi kalau nggak sama kita cari penyelesaiannya sebenarnya si pasien ini golongan darah apa.